Oke, nah tadi dikatakan bahwa peta kendali itu untuk menentukan parameter proses. Jadi biasanya parameter proses itu mengacu kepada mu sama standar deviasi. So, di setiap peta kendali, entah peta kendali jenis apapun, Anda akan mendapatkan rumus mu-nya dan standar deviasinya seperti apa. Ya, karena ini yang dipakai dasar untuk menghitung. Ya, lalu kemudian fungsi berikutnya adalah menentukan kemampuan proses. Ya, dan memperbaiki proses. Saya akan menggunakan slide berikut untuk menjelaskan. Menentukan kemampuan proses. Ya, Bu Yeni tolong keluarkan yang grafik tadi. Ya, grafik yang ini kah, Jenis? Bentar ya. Yang slide pertama, Bu. Oh ya, sebentar. Ini kah, Jenis? Ingat yang ini kah? Yang ada itu, List. list. Oh, ini ya? Ya. Ya. Oke, ya. Itu yang standar deviasi kuadrat itu dari yang garis mana itu ya, Bu? Yang Oh ya. CEL. Oh, enggak. Jadi nanti dari sini tuh kita akan mendapatkan mu dan standar deviasi, dan standar deviasinya itu yang dipakai untuk menghitung batas kendalinya. Nanti kita akan sampaikan. Tapi kalau dari data biasa, Bu ini kasih contoh tadi hasil ujian seorang mahasiswa yang di angka 20, 25, 23, 27, kemudian dapat nilai rata-ratanya 25 dengan standar deviasinya 5. Nah, itu berarti mu-nya 25, standar deviasinya 5 gitu. Itu diperoleh dari data. Tapi untuk setiap peta kendali, cara menghitung mu dan standar deviasinya beda-beda. Tapi itu yang kita sebut sebagai parameter proses, ya. Oke, Bu, terima kasih. Ya, dengan mengetahui parameter proses, dengan mengetahui karakteristik seorang mahasiswa, kita jadi bisa tahu prosesnya bagus atau tidak. Ya. Misal, mahasiswa ujiannya nilai rata-ratanya 25, standar deviasinya 5. Nah, kita bisa ngomong, kurang bagus ya ujiannya, min-nya kan 25, jauh di bawah 55. Tapi dia cukup konsisten, karena standar deviasinya cuma 5, up down 5 gitu loh. Tapi kalau misalkan ada mahasiswa lain gitu ya, nilai rata-ratanya 80 gitu kan nilainya bagus. Standar deviasinya 20. Berarti orang ini konsistensi belajarnya kurang, moody gitu ya. Jadi karena deviasi belajarnya terlalu besar gitu. Nah, melalui mu dan standar deviasi ini kita sebut sebagai parameter proses. Dengan kita tahu nilai mu dan standar deviasi proses, kita bisa tahu seberapa stable proses kita dari nilai standar deviasinya dan seberapa menyimpang dari batas spesifikasi. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Kemudian tadi selain sudah tahu estimasi parameter proses, ini informasi yang sangat penting, kita juga bisa menggunakan peta kendali untuk menentukan kemampuan proses dan memperbaiki proses. Ini importance ya, sangat penting. Kenapa orang menggunakan peta kendali? Kita lihat ada dua jenis proses. Bu ini katakan ini adalah proses A, ini adalah proses B. Grafiknya kok bagus, Bu. Ya, nanti di belakang kita akan belajar contoh soal ini gitu ya. Ya. Nah, batas kalau proses A ini katakan kalau batas spesifikasinya Bu ini di sini ya. Ini yang garis kuning ini adalah batas spesifikasi. Misalkan batas spesifikasi kita di sini ya. Ini adalah proses kita. Maka kita bisa bilang bahwa proses A sama B, A itu variasinya besar, kemudian beberapa tembus batas kontrol atas. Sedangkan yang B itu variasinya kecil, kemudian stabil di satu angka di sini. Maka kita bisa mengatakan bahwa proses B is better, ya, lebih baik daripada proses A. Lebih better. Nah, ini akan dipelajari di minggu ke-11, 12, 13 kalau nggak salah ya. Nah, ternyata bukan hanya mahasiswa yang punya indeks prestasi IPK. Ya, kalau misalkan Sena IPK-nya 3,5 ke atas gitu, kita bisa katakan bahwa prestasi belajarnya dia bagus, kemampuan belajarnya dia bagus gitu. Ada mahasiswa yang IP-nya di bawah 2 misalkan, kita bisa katakan kemampuan akademiknya dia kurang bagus.
mahasiswa punya indeks prestasi. Proses juga punya indeks prestasi. Nanti kita namakan CP, indeks prestasinya CP. Ya, sehingga kita bisa katakan bahwa nanti ini adalah proses yang kemungkinan besar punya indeks yang bagus, ya. Kemudian ini adalah proses yang CP-nya kurang bagus, ya. Jadi pengalamannya Bu Yeni menerapkan SPC itu waktu customer luar negeri minta, ya, customer luar negeri waktu itu kita lagi kebetulan menyuplai barang ke Prancis, ya. Dia tanya gini, ya, kalau kamu mau jadi supplier saya, kamu sudah menerapkan SPC belum? Terus kita segera buka buku, SPC itu apa ya? Oh, kita pelajari, terus kita terapkan, kita bilang, oh kita sudah. Lalu dia ngomong gini lagi, bisa nggak kalian kirimkan saya kemampuan proses Anda? Kita buka buku lagi, buku PKS gitu kan. Oh, ternyata kemampuan prosesnya itu lewat CP itu. Lalu kita kirim data kita CP ke dia. Ternyata data CP kita itu dibandingkan dengan berbagai supplier dari seluruh dunia. Dia mau terima dari China, mau terima dari Indonesia dan seterusnya. Itu sama seperti perusahaan mau cari karyawan, dia mungkin salah satu screening awalnya adalah GPA atau IPK Anda gitu ya. Screening dulu ya, yang bagus ini, yang kurang bagus ini. Jadi di screening dulu seperti itu. Maka indeks kemampuan proses menjadi penting. Nah, indeks kemampuan proses ini hanya bisa dihitung jika Anda mulai menerapkan SPC atau pengendalian kualitas dengan peta kendali. Ya. Next. Selain menentukan kemampuan proses, peta kendali juga bisa digunakan untuk memperbaiki proses, ya. Sehingga bisa mengurangi variabilitas. Katakan Bu Yeni punya 3 batch proses, batch Romawi 1, batch Romawi 2, batch Romawi 3. Ya. 2 dan 3 itu belum muncul. Ya, katakanlah misalkan ini week 1 ya, di minggu pertama itu Bu Yeni kumpulkan datanya, terus kemudian dapat proses week 1 ini. Lalu Bu Yeni dapat peta kendalinya, batas atas, batas bawah. Ya. Dapat nih. Cara dapatnya ya nanti setelah mata kuliah hari ini gitu ya, setelah pelajaran hari ini. Nah, setelah kita mendapatkan batas kendali, kita ngomong ke operator kita, nanti di proses kedua tolong kendalikan pakai batas kendali ini. Jadi kita pakai batas kendali ini. Ya. Lalu karena proses mulai operator yang di week 1 kan belum ada batas kendalinya ya. Ya, kalau Anda mahasiswa dikendalikan oleh orang tua atau ibu kos gitu, ada jam malamnya gitu kan ya, jadi perilakunya mungkin lebih terkendali daripada kos-kosan yang tidak punya perilaku jam malam, batasan jam malam gitu ya. Sama di minggu kedua itu mulai operatornya kita bilangi, kamu nanti kalau proses tolong kendalikan pakai batas kendali gitu ya. Ya, kemudian dia kerjanya lebih bagus, dapatlah proses yang di week 2 gitu. Nah, ternyata dari proses yang lebih bagus itu kita dapat lagi batas kendali yang baru ya. Yang lain yang baru Bu Yeni gambar ini. Nah, lalu lain dari week 1 itu yang ini yang atau mungkin saya pakai warna lain dulu ya. Ya. Jadi di week 2 itu yang merah ini. Ya. Student, you have to understand that waktu awal minggu mereka dikendalikan pakai garis kuning-kuning yang dari minggu lalu gitu kan. Kemudian karena dia mulai dikendalikan gitu ya, kayak kalau kerja itu ya, kalau ada CCTV kan mungkin operatornya kerjanya lebih gimana gitu kan, lebih bagus gitu ya. Sama ketika proses sudah dikasih batas kendali, mungkin kerjanya jadi lebih bagus, dia jadi lebih aware gitu ya. Lalu prosesnya lebih bagus. Nah, dari proses yang lebih bagus ini dapatlah batas kendali baru, yaitu yang merah ini. Kemudian batas kendali yang merah ini kita pakai lagi untuk mengendalikan proses yang ketiga. Tapi ya kalau mau encourage operator, kita harus ngomong kata-kata bagus dulu kan ya. Wah Pak, prosesmu lebih bagus ya yang dari week 2 ke week 1. Bagaimana kalau week 3 di awal minggu kita cerita, tolong ya kendalikan prosesnya pakai batas kendali ini, yang begini garis putus-putus ini. Ya. Ya, terus operatornya ngomong siap Bu, gitu kan ya. Mereka kendalikan prosesnya. Karena semakin minggu kerjanya semakin terkendali, dikendalikan, maka mereka semakin bagus kerjanya. Ya, semakin bagus sehingga di week 3
kita akan mendapatkan garis batas yang baru lagi yang warna biru ya. Garis batas yang baru lagi yang warna biru dan seterusnya. So you can see that how control chart impact on the process ya. Kita bandingkan dari minggu 1 yang prosesnya begitu variasinya besar ya. Sampai ke minggu ketiga prosesnya semakin bagus dengan variasi yang semakin kecil dengan batas kendali yang semakin kecil. Nah, ini yang kita akan dapatkan melalui penerapan peta kendali. Ya, sampai di sini dulu. Any questions? Tidak ada? Baik, ini lanjutkan. Nah, ini yang tadi ditanya sama Jenis, Bu, sigma itu dari apa? Jadi semua batas kendali itu pasti pakai rumusnya ini, ya. Pasti pakai rumusnya yang ini. Loh, kok gak mau keluar? Ya, pakai BKA BKB ini, ya, BKA BKB ini ya, mu plus minus K sigma. Ya. Nah, terima kasih. Sudah ada yang menunjukkan terima kasih ya. Highlighter Bu ini nggak mau keluar. Oh, sudah. Ya, jadi pakai rumusan yang ini ya. Nah, mu-nya sama sigmanya didapatkan dari rumus, sekarang tinggal K-nya ya. Ada yang pakai K sama dengan 3 sigma, ada yang K sama dengan 2 sigma. Ya, saya lanjutkan dulu ke pertanyaannya, Bu, yang dimaksud dengan action limit sama warning limit ya. Pertanyaannya, action limit dan warning limit ya. Jadi ini adalah peta kendali. Peta kendali. Jadi kalau kita punya central line di sini, ya punya central line di sini. Terus kita kalau mau ngitung pakai 3 sigma, berarti kan dari central line ini ke sini, ke sini 3 sigma ya. Terus ke bawah 3 sigma. Kemudian kita dapatkan batas kendali bawah dan batas kendali atas. Nah, yang kuning ini kita sebut sebagai action limit. Ya, action limit. Ya. Tapi jika kalau misalkan kita pakai dua limit, dua sigma, pasti dia lebih sempit ya. Lebih sempit, dia akan berada di sini. Dia akan berada di yang warna merah ya di sini. Ya, ini yang kita sebut sebagai plus minus 2 sigma. Sekaligus menjawab pertanyaannya Jenis ya. Ini 2 sigma. Ini plus minus 2 sigma. Limit yang kita dapat adalah warning limit. Terus Bu, apa bedanya? Ya, bedanya di sini ya, Nak. Jadi kalau misalkan kita punya proses ya, list misalkan tadi, titik pertama di sini ya, jam 8, kemudian lanjut lagi titik kedua, jam 9 di sini, titik ketiga di sini, titik keempat, tembus garis merah. Warning limit. Jadi kalau kita menggunakan 2 sigma warning limit, itu artinya proses kita sudah harus di warning. Ya, kalau operator yang proaktif, dia akan segera lihat what's cause the problem, warning limit. Ya. Terus kemudian dia mulai tanya, mulai cari tahu. Terus tambah lama tambah naik lagi berat produksinya sampai tembus ke garis action limit ini. Kalau sudah tembus action limit ini artinya kita harus segera mengambil aksi. Ya, setelah kita tahu oh ini penyebabnya apa ya. Kemudian something wrong ya, atau kita langsung lapor operator kita, atasan kita. Terus atasan sudah kasih masukan, oh ini kayaknya setting nozzle-nya kayak, atau apa namanya kompresornya, atau pedal remnya yang bermasalah dan seterusnya. Nah setelah itu bisa jadi proses dihentikan. Ya, yang namakan action limit itu adalah ya stop dulu the process, like fix the process. If the process is problem already fixed gitu, baru kita teruskan prosesnya. Nah, ini yang membedakan action limit dan warning limit. Bagi yang nanya tadi, siapa ya? Sudah jelas? Ya, sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang kembali ke ini. Ternyata di peta kendali itu sama seperti di acceptance sampling ya.
Ada kesalahan alfa dan beta. Ya. Ada kesalahan alfa dan beta. H0, H1-nya adalah seperti ini. Waktu kita mungkin tidak cukup untuk menjelaskan detail seperti di kelas mungkin ya. Jadi ya H0 itu kalau H0, H0 benar ya. Kalau beta itu terima H0, H0 salah. Kalau diinterpretasikan di peta kendali, maka diinterpretasikan di peta kendali ini, maka alfa itu mengatakan bahwa proses sebenarnya masih terkendali ya. Tapi kita sudah menyimpulkan proses tidak terkendali. Ya. Jadi misal contohnya lace tadi gitu, beratnya itu masih stable lah di dalam batas spek. Tapi kita sudah sibuk, alfa itu kita sudah sibuk. Kita kira prosesnya sudah, beratnya sudah jatuh di bawah atau lebih banyak sehingga kita melakukan aksi yang berlebihan. Oh, ini sudah tidak terkendali, kita harus melakukan aksi ya. Lihat mesinnya yang salah atau kompresornya atau ngecek macam-macam gitu. Ini kesalahan alfa. Ya, proses masih terkendali tapi dikatakan sudah di luar kendali. Oke. Sedangkan beta itu kebalikannya. Proses itu sudah tidak terkendali. Tapi operator itu masih ngomong oh everything is under control. Ya, everything is under control. Contoh misalkan produksi lace itu beratnya itu sudah berkurang nih, berkurang dari 50 gram. Setiap packagingnya itu yang di packaging itu sudah sedikit. Tapi operatornya ngomong, oh enggak masalah Bu, beres Bu, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ya, sekarang saya kepingin ada beberapa mahasiswa memberikan komentar. Sebenarnya mana lebih parah untuk konteks pengendalian proses? Kesalahan alfa atau kesalahan beta? Sampling ya. Felicia. Ini Felicia siapa ini? Felicia 005. Ya, videonya iya Bu. Videonya coba videonya coba ditampilkan kalau bisa, biar Bu ini bisa lihat wajah Felicia sambil melepas rindu. Jangan Bu, malu. Oke. Ya, baik. Felicia, alfa atau beta? Menurut saya kalau dalam konteks ini beta. Beta ya. Kenapa? Soalnya kayak kalau misalnya itu sudah menyimpang tapi kita tetap bilang itu everything under control, malah kayak gawat gitu, nanti malah ngulang dari awal kalau misalnya salah dan lain-lain. Ya. Oke, bisa diterima. Baik. Siapa berikutnya yang kepingin kasih komentar atau Bu ini sampling? Oke, kalau gitu Bu ini ada yang mau Saya mau tanya. Oh, ya. Saya mau tanya. Saya nada ini. Tapi sebenarnya kalau sebagai konsumen kita membeli les kan kita tidak sampai menghitung exactly what berapa beratnya gitu loh kan. Sebenarnya kalau sebagai konsumen kan kita juga tidak sedetail itu kan Bu ya. Iya. Apakah kita perlu sampai mengendalikan proses harus 55 persis gitu loh. Kan toh juga konsumen tidak tahu. Maksudnya pas kita beli di supermarket kan kita juga tidak mengukur beratnya kan, apakah juga sampai semua kalau beratnya kurang apakah kita akan minta refund, toh juga tidak mungkin kan ya Bu ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih Sena. Jadi Bu Yeni mengilustrasikan contoh yang sederhana, contohnya pengendalian list karena kan mungkin list kita konsumsi gitu. Bisa saja hal yang sama pengendalian berat itu di listnya coba produk listnya kita ganti jadi misalkan apa bahan chemical gitu kan, bahan chemical. Tunggu ya sebentar ya, ini what's wrong.
Yeah, I don't know what's wrong with my phone. Ya. Oke, lanjutkan ya. Oh my gosh. Ya, kembali lagi ke pertanyaannya Sena. Ya, list kenapa harus dikontrol gitu beratnya? Ya, ini salah satu ilustrasi sederhana untuk mengendalikan berat. Tapi kalau produk listnya kita ganti, misalkan apa namanya timbangan emas gitu kan, emas yang kita beli itu menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Atau oke, list dikontrol enggak? Ya, produk list, produk apa air minum dalam kemasan seperti aqua cup gitu kan. Ketika kita beli aqua cup atau apa minuman dalam cup yang ada isi nata de coco atau sesuatu yang kita suka. Setiap hari kalau kita beli sesuatu yang oh kok volumenya dikit, lama-kelamaan kita akan menjadi distrust terhadap perusahaan tersebut. Kenapa ya kok tulisannya 55 gram tapi dikurangi gitu. Nah, salah satu UKM Bu Yeni ya, Bu Susi DD1 gitu, dia jual sambal dalam kemasan untuk diekspor ke Amerika. Berat menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Kalau Anda tulis 55 gram, kemudian seringkali kita menerima barang lace gitu ya, di bawah 55 gram, kemudian lace-nya itu kita ekspor ke luar negeri. Mereka akan mengatakan bahwa kita tidak memberikan seperti yang tertulis di dalam apa namanya spesifikasi, apa termasuk nutrition fact-nya, kemudian beratnya dan seterusnya. Hopefully bisa menjawab pertanyaannya Sena. Ya. Baik Bu, oke. Oke. Sekarang Panca Bayu. Iya Bu. Video Halo. Nggak usah Bu ya. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, oke. Panca Bayu kembali lagi. Alpha sama beta, if you have to choose, ya, mana kesalahan yang menurut Anda lebih fatal untuk pengendalian proses? Menurut saya beta juga Bu. Beta, ya, kenapa? Kalau menurut saya itu kan udah tidak terkendali, tapi si operator tetap bilang kalau prosesnya dalam kendali. Jadi kayak gimana? Itu malah akan merugikan perusahaan. Ya, benar. Ya, itu jadinya merugikan perusahaan. Baik, terima kasih Bayu. Ya, so kalau dikaitkan dengan kondisi COVID-19 ini, maka jika itulah kenapa banyak apa ya diaspora, kemudian apa namanya saintis bilang, aduh, oh my gosh, kena upgrade lagi, learning of time lagi, ya. Nggak tahu ini Bu ini sudah pakai usernya yang license ya. Ya, oke. Nah, oke, kembali ke sini ya. Oke, nah itulah kenapa bahwa beta ini sangat cocok untuk menggambarkan kondisi pengendalian proses pandemi COVID-19 ini. Ya, kita jangan jika misalkan suatu negara itu sudah tidak terkendali, ODP-nya sudah banyak, PDP-nya sudah banyak, yang mati juga sudah banyak, tapi data masih menunjukkan sedikit, oh everything still under control gitu. Itu malah kesalahan beta seperti itu ya. Nah itu yang membahayakan di sini. Oke, lanjut. Nah nanti ada 3 hal yang mesti kita pertimbangkan gitu ya, batas kontrol, kemudian sample size, frekuensi pengambilan sampel. Ya, batas kontrolnya tadi sudah. Apakah kita menggunakan 3 atau 2 ya? Biasanya starting point-nya adalah 3. Kemudian yang kedua adalah setelah kita menentukan batas kontrol, yang kedua sample size ya. Kita mau ngambil jumlah yang besar dalam sekali ngambil, atau kita mengambil yang kecil tapi sering. Contoh misalkan kita ngambil per biji lace setiap jam, atau kita mengambil 5 lace dalam
5 jam ya. Jadi apa namanya jam 12 PM kita baru ngambil 5 unit gitu kan. Kalau yang ini enggak 1 unit per 1 jam ya. Jadi 1 unit per hour ya, per jam. Ya, tergantung kondisi ya. Kemudian yang ketiga adalah frekuensi pengambilan sampelnya. Frekuensi pengambilan sampelnya mau setiap per jam atau per hari ya, atau per bulan gitu, tergantung. Ya, salah satu contohnya adalah tergantung dari biayanya. Kalau biaya sampelnya murah, ya mau setiap hari ngambil juga boleh gitu kan. Mau setiap jam ngambil juga boleh. Tapi kalau biaya pengambilan sampelnya mahal, ya nggak berani kita ngambil setiap jam ya. Biaya untuk ngeceknya aja mahal gitu. Nah, juga bisa karena laju produksi. Kalau laju produksi yang lambat, Anda tidak bisa ngambil 1 jam per jam ya. Karena apa? Karena 1 hari baru menghasilkan 1 produk, gimana kita bisa 1 jam mengecek 1 produk ya, seperti itu. Oke. Ya, ini introduction-nya untuk peta kendali. Kemudian kita akan membahas peta kendali atribut dan peta kendali variabel. Hari ini kita akan membahas peta kendali atribut ya. Sambil menunggu waktu ya. Jadi student, kita punya Prodi TI itu punya user Zoom resmi yang harusnya tidak dibatasi 40 menit. Tapi kayaknya ini kok ada timer ya, 6 menit lagi akan mati gitu loh ya. Ya mata kuliahnya belum selesai gitu kan ya. Ya tapi at least seperti inilah nanti kuliah minggu per minggunya ya, setiap minggu kita akan masuk melalui online gitu ya. Ya, jadi kita akan masuk ke peta kendali atribut ya. Peta kendali atribut itu ada untuk membedakan peta kendali atribut dan variabel, mungkin ada mahasiswa yang bisa menjelaskan perbedaannya antara atribut sama variabel sambil mengingatkan kembali. Aileen Tanjung. Halo, Bu. Ya. Apa beda karakteristik atribut sama variabel? Kalau atribut itu cuman melalui visual, tapi kalau variabel itu ada perhitungan, ada perhitungan numerik yang harus diperhatikan. Kayak Kalau contoh kayak list tadi itu yang berat itu termasuk atribut atau variabel? Kalau berat termasuk variabel. Nah, kalau contoh list yang atribut seperti apa? Kalau atribut kentangnya nggak gosong. Oh ya, jadi harus dibuka dulu ya. Terus apa ukuran kentangnya itu apa nggak gosong gitu. Jadi untuk inspeksinya harus buka dulu, itu bisa juga ya. Jadi diambil beberapa sampel dilihat, atau mungkin packagingnya ya, apa warnanya pudar, terus ada printing yang kurang bagus dan seterusnya. Itu adalah pengendalian atribut ya. Oke, ini waktunya sudah habis gitu ya. Sekarang jam berapa ya? Ya, nanti kalau misalkan disconnect kita stop share. Ya, 9:45. Ya, kalau disconnect minggu depan kita mulai lebih awal aja. Minggu depan kita mulai lebih awal. Jam 7, bisa jam berapa? 7.15? Bisa, Bu. Ya, 7.15 sampai 9.45 ya, kita agak full itunya, ya ada latihan soalnya. Ya, jadi hari ini sampai di sini dulu, sebentar lagi mau ending. Kemudian apa namanya minggu depan kita sudah mulai masuk ke perhitungan. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Harusnya materinya hari ini sampai PCAT selesai. Ya, sorry untuk itu. Kita lanjutkan minggu depan. Kamis jam 7.15 untuk semua KP. Ya, 7.15 untuk semua KP. Jam 7-nya Anda bisa lihat meeting ID sama passwordnya di ULS. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sambil nunggu waktunya? Ya, sebelum kita akhiri, mungkin everybody can show the video. Show the video and we going, ya.
Yang lagi gak kepingin share videonya nggak apa-apa. Biar Bu Yeni lihat. Kevin Susanto sehat. Sehat, Bu. Ya, Chris sehat. Anissa. Sehat, Bu. Ya. Sudah nyalakan videonya semua? Jenis, hai. Berlian. Brahman. Ya, Bu, sehat. Ada Charles, ya. Saya lanjutkan lagi ke berikutnya. Ini ada sekitar 100 orang nanti yang minggu depan, ya. Aileen, hai Aileen. Hai Taufan, Panca, Sapira, Agusto, Fitra, Feby. Halo. Dwi. Oke, berikutnya. Hai. Oh, layanan ketiga ini nggak ada yang aktif ya. Oke. Next. I will say hello to. Oh, videonya masih mati. Oke. Oke, ya. Itu aja minggu depan. Mudah-mudahan sudah tidak ada kendala seperti batasan limit ini. Saya akan coba cek dulu kenapa usernya yang sudah kita beli dari Zoom itu masih ada batasan 40 menit. Oke, selamat pagi. Salam sehat. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Thank you, Superman. Halo? Ya, nanti Ya, kalau kenapa, misalkan sempat beberapa materi yang ketinggalan hari ini, Bu Yeni akan syuting dulu pakai offline. Nanti Bu Yeni upload di YouTube ataupun di ULS ya. Nanti Anda lihat dulu minggu depan kita sudah bisa langsung masuk ke materinya lebih cepat gitu. Ya, oke. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.